Baik, Pak, sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang deformasi plastik atau ductile. Nanti di dalamnya ada cleavage, kemudian ada bonding dan sebagainya. Kita akan mulai saja. Jadi sepertinya eh, saya akan coba gabungkan karena harusnya materinya saat ini adalah cleavage, bonding, foliasi, bonding, dan ductile deformation and lineation foliation. Saya pikir cleavage, foliation, dan bonding itu berada di dalam ductile deformation. Jadi kita mulai dengan ductile deformation aja dulu. Oke, nah jadi kita akan berada di bagian bawah dari ini ya. Sebentar, saya beres-beres dulu ininya. Oke, jadi kita akan berada pada bagian bawah dari gambar ini. Yang atas adalah brittle deformation, yang bawah kita punya ductile deformation. Jadi di sini atau plastik ya, brittle dan plastik. Ini kita akan bicara mikrotektonik. Jadi kita coba lihat ada strain ya dari 15 atau dari sini ada ductile deformation, ada foliasi, lineasi, kemudian ada fold. Ini foliasi ini tektonik environment-nya akan menghasilkan lineasi, kemudian ini adalah akan menghasilkan kinematik model dari foliasi dan lineasi. Deformation mechanism of foliation and lineation. Ini akan menghasilkan suatu fabrik. Ya. Nanti ini bisa lari ke mechanical model of ductile. Oke, tapi kita akan bicara di sini aja dulu ya. Kemudian fold, ini adalah tectonic environment, kemudian kinematic model. Ya, ini nanti kita akan bicara strain, fold, foliasi, dan lineasi, observasinya seperti apa. Dari strain tadi ya. Oke, kita lihat berikutnya ini adalah satu melans, di mana melans ini terbentuk pada tekanan dan temperatur yang tinggi. Sehingga di sini kita akan jumpai model-model plastic deformation, ya ductile deformation. Batuannya mungkin keras sekali. Granit lah ada, mungkin bukan granit, ada apapun ya di situ yang tercampur. Ada batuan beku, ada batuan metamorf mungkin, terbentuk batuan metamorf, mungkin masih ada sedimen, metasedimen yang kemudian terpanaskan dan tertekan tinggi sehingga bersifat ductile. Oke, kita coba lihat nih. Kita akan bicara strain ini ya, dengan strain dengan stres. Jadi ketika tekanannya makin tinggi, maka kita akan punya satu strain seperti ini. Nah, ini adalah elastic limit. Jadi dari garis lurus yang pertama dari 00 itu akan menghasilkan satu elastic deformation. Di mana elastic deformation ini kalau belum melampaui limit dari elasticity-nya, misalnya baru sampai sini gitu, terus berhenti, maka akan kembali ke kondisi semula. Ya, apapun bentuknya. Nah, sekarang ketika sampai elastic limit, mulai ada dua problem. Yang pertama adalah kita bisa punya brittle. Kalau brittle ya sudah, berarti dia pecah. Kembali ke normal lagi. Tapi batuannya pecah. Andai kata tidak pecah, ya. Jadi kalau elastic limit dilampaui ternyata brittle, pecah dia. Kalau elastic limit dilampaui tapi ternyata dia ductile, maka yang terjadi adalah plastic deformation. Plastic deformation ini setelah terlampaui berhenti gitu ya,
dia akan bersifat permanen. Ya. Tapi kalau sebelum elastic limit ini dilampaui, kemudian berhenti tekanannya, kembali ke keadaan semula. Oke, ini adalah konsep dasarnya strain dan stress ya. Kemudian, nah ini kita lihat lagi deformasi plastik. Jadi yang ini adalah undeformed di sini, kemudian ini adalah fracture dan strain, dia berada di sini. Ketika decompression, nah ketika dia flow itu akan begini bentuknya. Shorteningnya terbentuk, tapi di sini terjadi flow, tidak rekah-rekah. Ya, ada mungkin rekah-rekah tapi minor. Makin plastik makin nggak ada. Oke, itu gambarannya. Kemudian cleavage domain. Nah, pada fine grain, jadi ukuran butir yang halus, cleavage domain kita kenal dengan M domain, because hanya mika dan pirosilikat akan terkonsentrasi di bagian sini. Kemudian akan membentuk suatu lenticular mikroliton yang KF domain. Karena adanya pengumpulan atau terkonsentrasinya kuarsa dan feldspar. Ini akan membuat granulation cleavage ya, nanti kita akan lihat. Jadi nanti kita akan melihat perbedaan dari mineralogi dan perbedaan kimia yang akan membentuk suatu cleavage. Jadi kita di sini kalau dia kecil-kecil, sangat kecil, kita akan dapatkan dia slaty. Begitu ukurannya minimum, dia akan granulation. Di sini makin besar cleavage-nya, kita kenal dengan space cleavage atau anastomosing. Jadi ini adalah batasan berdasarkan ini ya, berdasarkan mikroskopnya. Jadi kalau mikroskop kita hanya bisa melihat 1/100 mili. Jadi berapa? 10 mikron ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat perubahannya. Ruptur, jadi dia akan pecah ya. Kalau ruptur ini pecah, nah lihat. Dari sini ke sini sekali lagi. Ini tadi adalah batas elastik ya, atau ini ruptur strength di sini disebutnya. Dia tadi kita sebut sebagai elastic limit ya, sama aja. Terus ketika belum terlampaui, maka di sini bersifat elastik. Ya, bukan plastik tapi elastik. Apa bedanya dengan plastik? Kalau elastik itu adalah kayak karet elastik, ya, ditarik, memanjang, dilepas kembali. Jadi ketika tekanannya hilang, stresnya hilang, selama belum menyentuh ruptur strength, dia akan kembali seperti semula. Ketika sampai ruptur strength, lewat dari situ akan pecah. Nah, beda dengan ini. Dengan apa? Plastic deformation. Setelah melewati ruptur, tadi ruptur strength tadi atau yield strength di sini disebutnya, ini sama aja dengan ruptur strength ya. Ini kemudian akan ada sini. Nah, ini kita akan punya elastic strain. Ini adalah maksimum elastic strain. Ini ultimate strain, dan dari sini ke sini kita akan kenal dengan plastik. Ini adalah non-recoverable strain atau unelastic or plastic yang ini dari sini, atas sini ke sini. Sedangkan dari sini ke sini ini adalah recoverable. Ya. Makanya di sini disebut plastic strain. Yang ini adalah maksimum elastic strain. Sampai dengan batas sini ya. Nah, ini akan ada permanent strain if remove if stress remove before rupture. Jadi sebelum pecah ini berarti ininya tekanannya dia akan permanen. Sementara yang di bawah sini dia akan elastis. Balik lagi. Good. Kalau perfect plastik
maka setelah lewat dari yield strength dia akan plastik betulan. Ini mungkin materialnya agak susah di alam ya. Nah, biasanya kita akan dapat yieldnya ini adalah strength hardening, part of curve-nya di sini. Nanti dari sini bisa turun lagi ya. Oke, sekarang kita lihat viscosity. Apakah viscosity itu? Viscosity sebetulnya ini ya, slope ini ya. Jadi viscosity ini, the slope of curve is the viscosity is the measure of resistance of material to flow. Jadi ketahanan material sebelum dia flow, mengalir ya. Jadi kalau kita meremas itu, dia punya tekanan sebelum akhirnya teremas ya, flow ya. Oke, kemudian nah ini, ketika kita berada pada fase yang ini ya, sorry satu lagi, yang ini, ketika baru sampai sini, ketika yang ini, ketika stres turun, yang ini akan delay. Dalam waktu yang agak panjang akan kembali ke kondisi semula strainnya. Nah, bedanya dengan elastiko-viskus. Jadi kalau ini viskoelastik, ini elastiko-viskus. Elastiknya cuma di sini. Sininya viskus. Jadi elastik dulu elastik sampai strainnya ini ya. Dalam waktu yang singkat, terus baru bisa viskus. Oke, nah sekarang kita lihat dari sifat itu, kita akan lihat bagian bawah ini adalah bagian yang elastik tadi. Ini adalah viskoelastik. Viskoelastik itu yang ini. Ya. Nah, di saat viskoelastik ini, jadi ini adalah ini elastiknya ya. Elastik. Kalau strain tadi kita lihat yang ini. Ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini elastik. Elastik kita gambarkan dalam waktu cepat dia akan berubah, tapi ketika dilepas dia akan kembali seperti semula. Ya. Sampai elastik sampai viskoelastiknya. Sampai sini. Jadi ketika stresnya dibuang, kembali ke keadaan semula. Nah, kalau sudah lebih dari viskoelastik, begitu kita hilangkan tekanannya, kita hilangkan gayanya, dia akan kembali, tapi tidak seluruhnya kembali. Akan ada permanen plastik strain-nya. Permanen strain-nya akan berubah di sini. Oke. Oke. Dan brittle. Brittle adalah failure of the rock during elastic deformation. Jadi brittle adalah pecahnya selama elastic deformation. Oke, jadi ini artinya jadi brittle ini adalah ya gitu. Jadi sepanjang ini kita akan apa? Ketika terjadi deformasi elastik, kemudian sampai ruptur strength-nya, kalau brittle dia akan pecah. Makanya di sini dikatakan along single plane is called brittle. Ini adalah yang tidak continuous lagi. Habis ini udah pecah ya, pecah berarti. Nah ini akan menjadi beberapa bagian, ya karena dia pecah ya. Sementara ductile deformation ya. Jadi dari sini kita tekan, nggak pecah di sini, tapi akan membentuk ini. Kalau elastik tadi berubah, kalau dilepas ya kembali lagi. Kalau yang ini dia berubah, terus nggak bisa kembali lagi ya. Ada yang tidak bisa kembali lagi bagian partnya. Sementara sisanya di mana di bagian plastik dia akan kembali. Makanya tadi kita lihat di sini seperti ini ya. Elastik, viskoelastik sininya ketika hilang turun.
kembali lagi seperti bentuk semula. Tapi ketika kita sudah lewat bagian yang ini, di atas viskoelastik, maka akan terjadi permanen strain. Jadi akan terjadi perubahan walaupun kecil. Ini balik lagi ke bawah. Tapi nggak bisa sampai menyentuh seperti kondisi awal. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini kalau brittle pecah, kalau dangkal ya gembung seperti ini. Kita sudah tahu. Kata klasik deformation, rock deformation produce a fracture dan protecting of individual grain or grain aggregate. This term imply to specific mechanism. Both brittle and ductile deformation can be accomplished by cataclastic mechanism. Dia bilang cataclastic mechanism, mekanisme cataclastic itu bisa dua ya. Bisa ductile, bisa brittle. Crystal plastic itu adalah flow of individual mineral grain without fracturing or breaking. Jadi perubahan bentuk dari mineral, butiran mineral tanpa pecah. Oke. Kemudian mekanisme deformasi. Jadi kita punya elastic deformation. Nah, ini kondisinya adalah temperaturnya rendah, strainnya juga rendah. Fracture itu akan terbentuk very low temperature tapi high differential stress. Perbedaan stresnya besar ya. Pressure solution, low temperature, fluid necessary. Jadi perlu ada fluidnya. Dislocation glide, low temperature, high differential stress. Kalau tadi very low pressure, kalau ini dislocation glide. Dislocation glide and climb, high temperaturnya, high differential stress. Grain boundary diffusion, low temperature, low differential stress. Crystal lattice deformation, high temperature, low differential stress. Oke, sekarang kalau kita lihat distribusi dari deformasi dengan mekanisme deformasi, kita lihat cataclastic dan kristal plastik tadi ya, kita punya dua di sini. Kemudian kita punya lokal dan distributed. Jadi kalau cataclastic kita punya temperaturnya tinggi, pressure-nya tinggi, kita akan dapatkan cataclastic flow. Sementara kalau ini makin ke sini strain rate-nya makin tinggi ya, dari sini ke sana makin rendah strain rate-nya. Kalau kita punya temperaturnya rendah, pressure-nya rendah, kita akan dapatkan crater faulting. Dan dia akan bersifat lokal ya. Kemudian kalau kristal plastik, di sini akan menghasilkan plastik shear zone. Jadi ini terlokalisasi, tapi dia bersifat plastis, hanya di dalam zona shear. Dan yang kanannya, homogeneous plastic flow. Kalau ini akan bersifat seluruhnya ya. Oke, itu semua nanti akan berhubungan dengan ini. Jadi mungkin masih ingat diagram ini ya. Ini adalah fasies metamorfosa, yang menunjukkan fasies metamorfosa, di mana di sini kita akan punya hubungan temperatur, kedalaman, dan tekanan terhadap pembentukan fasies metamorfosa. Jalur tengah, Greenskis, kemudian amfibolit, eklogit, ini adalah jalur normal continental geothermal gradient, ini yang normal. Yang atas ini, A ini adalah temperaturnya tinggi. Ya. Misalnya di sekitar intrusi batuan beku. Ya. Tekanannya rendah, temperaturnya tinggi. Yang bawah ini akan menghasilkan zeolit. Jadi ketiga kondisi metamorfosa awalnya akan menghasilkan zeolit. Ya. Kemudian kalau kita berada di A, thermal gradient ini intrusi, itu kita akan dapatkan hourglass. Baru makin tinggi lagi kita akan dapatkan granulit. Sementara itu, kalau kita punya tekanan tinggi, temperaturnya rendah, kita akan dapatkan
zeolit, kemudian blueskis, kemudian eklogit. Nah, yang berikutnya, jika kalau tadi temperaturnya pressure yang tinggi ya, awal tadi temperatur tinggi, sekarang pressure tinggi, kalau dua-duanya normal, maka kita akan dapatkan zona mulai dari zeolit, greenskis, amphibolit, baru eklogit sini terakhir. Ini akan sangat berhubungan dengan yang tadi, yang ini ya. Oke, sekarang dari situ, dari yang tadi, kita lihat ini adalah mineral, pembentukan mineral ya. Pembentukan apa? Mineral metamorfosa. Klorit, kalau temperaturnya di bawah 400 ya. Epidot itu antara kurang lebih 280 kali ya, sampai sekitar 500-an. Muscovite lebih tinggi lagi sampai 580-an kali ya. Biotit sampai di atas 700 nih. Hornblenda lebih rendah sedikit daripada ya, biotit. Staurolit dia cukup tinggi di sini, sekitar 400 sekian sampai 600-an ya. Kemudian garnet, kemudian piroksin. Oke, ini adalah indeks mineral yang kita bisa jumpai pada temperatur tertentu, range temperatur tertentu. Oke, kemudian, nah sering foliasi dan sebagainya tadi itu akan menghasilkan suatu struktur minor. Di struktur minor adalah struktur yang dapat kita lihat di singkapan atau dalam skala contoh batuan, mengandung banyak informasi kinematik. Strain dan strain history dapat digolongkan pada dua jenis, yaitu linear dan planar, atau sering dikenal dengan liniasi dan foliasi. Yang liniasi apa sih contohnya? Kita melihat mineral fiber. Jadi ada mineral-mineral yang ini bentuknya fiber ya, jadi berserak. Mineral fold akses. Jadi aksis dari ini lipatan minor ya. Ada bodin juga, bodin nanti kita akan lihat di terakhir seperti apa bodin itu. Kemudian interaction lineation dan rod and mullion. Rod and mullion nanti ada gambarnya. Rod itu adalah akan menghasilkan suatu bulatan-bulatan ya. Mullion itu perubahan dari apa? Dari inkompeten ke kompeten akan membentuk seperti ada cekungan apa? Gembung-gembung, nanti kita lihat ya. Kemudian foliasi ini bentuknya adalah vein, silolit, join, cleavage, kemudian SC, fabric. Jadi liniasi dan foliasi dalam batuan membentuk rock fabric, bentuk batuan ya. Nah ini kita lihat rock fabric, kita lihat nih. Ini ada lapisan-lapisannya, ini cleavage mestinya ya. Kemudian ini juga kita lihat nih, ada yang bulat-bulat gini. Dan ini ditekan ke sini, ini jadi begini. Ya, jadi mengalir di sini. Ini bukan mengalir, tertekan begini nih lihat. Oke, berikutnya lagi, ini slate cleavage. Berbentuk slate, jadi berlembar-lembar ya, akibat mineral pipihnya berdekatan, mengumpul. Ini pada gneiss. Kita lihat nih ada mineral pipihnya di sini. Yang atas ini apa ya? Slate mungkin. Sini kita punya dua, yang ini dan yang ini. Oke, kemudian liniasi adalah setiap struktur linear yang berkembang dalam batuan secara berurutan. Umumnya dijumpai pada batuan beku dan sedimen seperti kesejajaran mineral, struktur aliran, sebagai hasil dari proses intrusi. Tidak ada penjelasan secara jelas tentang proses pembentukan liniasi. Jadi bisa macam-macam ya. Ini mineral ini bisa terjadi kesejajaran ya. Contoh mineralnya hornblenda, silimanit, feldspar, kuarsa, dan biotit. Ini bisa saling mensejajarkan seperti ini. Liniasi
mineral dapat terbentuk pada perlipatan. Oh, ini terus. Oke, dalam perlipatan kita dapatkan sejajar dengan garis sumbu, tegak lurus dengan garis sumbu atau di antara keduanya. Nanti kita lihat. Zona sesar sejajar dengan arah pergerakan sesar, kemudian metamorfosa regional. Jadi ada 3 ya, liniasi. Oke, ini bentuknya nih. Ini memanjang begini. Jadi mineralnya memanjang, ya udah dia akan mensejajarkan diri. Oke, sekarang kita coba lihat ini ya. Ini kita punya pipi, agak bulat gitu ya pipi. Kemudian ada yang memanjang, ada yang bentuknya kotak lah. Ini ada mica dan road mineral ya, amphibole. Nah, ketika ditekan normal stress ini ya, nah dia akan saling butiran-butirannya atau mineral-mineralnya akan saling mensejajarkan diri nah kayak gitu. Oke, nah sekarang kalau tekanannya ini searah ya, berlawanan arah, tapi dalam satu garis. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, ini akan menghasilkan hal yang lain. Nah, kita lihat. Akan tegak lurus terhadap arah tegasannya. Kita lihat yang tadi, kalau ini enggak ya. Oh, sorry, searah tadi, yang ini tegak lurus kita lihat. Mineral pipinya tegak lurus terhadap tegasan. Tapi begitu kita kompresinya tidak sama, ya, satu di atas, satu di bawah, atau kita kenal dengan shear, nah kita akan dapatkan seperti ini. Bahkan ininya sumbu panjangnya searah dengan tegasan utamanya. Sampai akhirnya kita dapatkan kayak gini. Ya, kita lihat yang atas, yang bawah nih, semuanya sejajar, arahnya sama ya. Oke. 3 mekanisme katanya pembentukan orientasi dan butiran mineral. Yang pertama adalah deformasi pada butiran. Berubah bentuk butiran dari bundar menjadi bentuk elips. Karena tadi deformasi tadi ya. Tadinya bulat, kemudian memipih. Kristal berkembang pada arah tertentu. Dan regional rigid rotation. Nah, di sini tidak ada strain pada butiran. Jadi bodinya terrotasi. Oke, ini adalah salah satunya, kita lihat ya. Ini searah semua. Ini adalah apa? Orientasi tadi ya. Ini orientasi yang ini. Dan kita lihat ini common feature-nya katanya ini ovoid. Kayak gini nih. Atau pebble atau reduction spot. Nah, ini kita lihat nih, ini juga patah-patah. Oke, ini adalah bodin. Melans ya, melans kita punya nih. Ini fragmennya terjebak di dalam massa dasar ya. Massa dasarnya biasanya melans adalah lumpur ya, atau lumpur atau mud ya, mud rock. Ada butirannya nih. Nah, butiran ini bisa membentuk melans. Nah, ini sekarang road dan mullions. Road itu adalah suatu bentuk memanjang seperti ini. Ini mineralnya adalah satu mineral biasanya ya. Ini terbentuk bukan karena Jadi ini terbentuk bukan karena satu lapisan kemudian ujung-ujungnya memipih ya. Tapi ini terbentuk katanya karena cylindrical shape are strengthened parallel to their length. Jadi ada strain yang menyebabkan ini ya.
Ini paralel dengan fold hing line ya, dengan ini akan kalau kita punya lipatan dia akan paralel dengan sumbu lipatannya. Jadi ini apa? Ini terbentuk juga di hing zone dari minor fold. Jadi ini adalah ini terbentuk karena metamorfosa atau by fluid process during tectonic deformation. Jadi selama terjadi tektonik deformasi oleh tektonik itu ketika ada cairan, ada fluida, dia akan membentuk ini apa namanya rod. Sedangkan mulion jadi sebetulnya ini tadi ada suatu batas lapisan. Nah, ini adalah yang inkompeten, yang ini adalah yang kompeten, yang keras ya. Nah, ketika terjadi tekanan, ini mulai ada yang membentuk sini. Nah, ini. Jadi sebagian ini adalah struktur yang baru ya. Sebagian ini bentuknya silinder juga. Ini akan berada di antara apa? Jadi yang ini yang lunak inkompeten, ini yang kompeten, di bawahnya inkompeten lagi ya. Membentuk begini nih. Atau ini inkompeten, ini kompeten semuanya. Tapi ini akan terbentuk begini nih. Oke. Nah, sekarang bodin. Kalau bodin apa sih? Kalau bodin itu adalah deformasi pada batuan ya, pada perlapisan sedemikian rupa sehingga dia akan membentuk ini coklat tablet kayak gini nih. Kalau kita beli coklat yang tablet gitu kan cendul terus ada yang ke bawahnya. Nah, ini yang sedikitnya di sini. Ini juga kayak gitu. Lama-lama ini pecah ya. Dari sini bisa ke sana atau bisa ke sini. Jadi kalau ekstensinya ada dua arah, kita akan dapatkan bodin yang begini. Kalau satu arah begini. Oke. Nah, ini adalah melans. Nah, kita punya bodinya di sini. Nih, butiran-butirannya. Jadi kita lihat, ini adalah cara pembentukan bodin. Ya. Jadi beda dengan rod dan milion tadi. Kalau rod dan milion terbentuknya bukan seperti ini. Ya, ini terbentuk dulu pipi dulu nih karena ditarik extension dalam kondisi plastik, terus tiba-tiba ini putus. Terus ya balik lagi nih. Oke, ini adalah melans juga tadi kita lihat ya. Yang ini nih, kita punya lapisannya, ini juga nih. Nih sama, ini juga sama. Aduh, sebentar saya ngantuk sekali. Bentar ya, saya minta waktu 5 menit aja. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, saya minta maaf barusan saya menghilang sebentar. Nggak ketulungan ya. Oke, kita teruskan. Tadi kita sudah sampai ini apa namanya melans ya. Ini bentuk-bentuk ini melans ini kita potong-potong. Jadi ini dalam kondisi ductile deformation ya, berbentuknya ini ductile. Nah, dalam kita akan lihat planar structure-nya ada foliation tadi ya. Ada bedding, cleavage, schistosity, gneissic layering, vein, stylolith, joint, dan SC fabric. Nah, foliasi sering juga disebut dengan bidang S ya, S0, S1, S2, S3 ya. Nah, ini cleavage. Ini yang berbentuk apa tadi? Planar ya. Cleavage. Jadi many rock have tends to split along certain regular plane that are not necessarily parallel to bedding. Ini kita kenal dengan sebutan cleavage. Grafting slate katanya, pada slate ya. Jadi cleavage is a type of foliasi that can be penetrated or non-penetrated. Penetrative. An important point to remember is that rock cleavage tidak sama dengan mineral cleavage. Kenapa? Rock cleavage itu ada cleavage untuk rocknya. Mineralnya bisa berbeda. Ya. Coba perhatikan kalau kita punya cleavage pada batuan yang berlapis yang memiliki perbedaan. Yang satu misalnya kita punya shale dan sand. Sandstone dengan shale ini berbeda ininya, arah cleavage-nya. Ya, kita lihat nih. Jadi ada semacam refraksi ya. Ini balik lagi di sini. Ini sama, ini masih ini sejajar sebetulnya di dalam yang ini shale-nya. Sejajar semua arah sini, ini juga arahnya ke sini sama nih arahnya. Tapi begitu masuk ke sand karena berbeda, kan berbeda lagi. Ya. Yang ini kalau dia planar semua. Oke, nah ini kita lihat juga nih cleavage ini planar semua. Kita lihat. Karena ini satu ini ya, searah semua. Batuannya berarti ini sama ininya, jenisnya. Nah ini kalau kita punya batuan yang berbeda, misalnya kita punya batu pasir yang menghalus ke atas, maka cleavage-nya akan bergeser begini. Lengkung nih. Terus balik lagi kasar lagi, lebih tegak lagi. Oke. Jadi bisa kita dapatkan yang continuous cleavage yang tadi ya. Ini karena memiliki tendensi atau cleave atau split. Jadi ini adalah satu yang kira-kira sama lah ininya ya. Kalau misalnya ukuran butir di sini ukuran butirnya sama. Jadi in other word katanya ini cleavage-nya adalah penetratif, dia akan sama di semua ya. Space or discontinuous cleavage is not penetrative at scale of observasi. Jadi dia tidak menerus ya. Yang tadi kayak gini nih. Nah, ini juga sama nih. Karena dia menjadi refraksi ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, yang ini perlipatan ini terbentuk cleavage-nya. Jadi cleavage tips more steeply than bedding. Jadi biasanya ini akan lebih terjal ya dibandingkan dengan perlapisannya. Ini juga sama nih. Jika terlipat begini, cleavage-nya akan lebih terjal. Oke, nah ini juga kita lihat nih ada cleavage-nya. Ya. Oke, ini sama juga. Ini ya, ini ada mineral lain di sini. Jadi cleavage-nya ini searah dengan ini, tapi begitu mineral ini akan namanya terrefraksikan. Reflection berarti ya. Oke. Ini juga sama nih. Nih,
berubah di sini karena ini ada butiran-butiran lain. Nah, dia kalau penetrated dia akan terus menerus, tapi yang ini tidak penetrated, jadi tidak menerus ke butiran-butiran yang kasar di sini. Ini bisa terbentuk klasifikasi secara deskriptif ya. Ini adalah astomosing begini, kalau cleavage-nya begini, atau ini conjugate, ada dua cleavage-nya di sini ya. Granulation, jadi ini simetrik, jadi tadinya begini lurus ya, cleavage-nya, terus terbentuk lagi yang lain. Nah, ini yang arah lain. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kita akan lihat di sini juga ya. Ini masih arah yang ini. Ini bentuknya gini. Nah, gitu. Ini yang asimetrik, yang ini asimetrik nih. S1-nya begini arahnya, kemudian ini S2-nya arahnya begini. Jadi ada perbedaan ini. Nah, ini kita lihat yang A ini kita punya arahnya begini. Kemudian ini ada yang arah begini, ada yang arah begini lagi. Ada 3 di sini kita punya 2 arah. Ini arah sana, arah sini lagi nih. Kemudian di sini kita lihat S0-nya pelapisannya. Terus nanti begitu ada tekanan lagi menyebabkan perubahan, kita akan dapatkan lagi yang arah lain. Kemudian ini perlapisannya adalah begini ya, tapi ini adalah cleavage-nya arahnya sini. Ini juga sama nih. Nah, ini adalah arah perlapisannya, ini arah cleavage-nya. Tentu saja akan berubah karena yang ini adalah lebih keras daripada sini ya. Ini lihat arahnya. Oke. Yang ini microliton katanya. Jadi ini adalah yang lebih kasarnya, yang ini adalah cleavage-nya. Ini bentuknya. Ini juga. Ini adalah yang berikutnya ya. Nah, beddingnya ini, cleavage-nya yang ini. Ini di mikroskop ya, kita lihat nih. Nah, gini. Oke, terus itu adalah cleavage ya. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Yang ini kita lihat, ini adalah perlapisannya ya. Pak, mohon maaf, Pak. Oh, sudah. Halo, kenapa? Tidak, Pak. Tadi masih belum muncul, tapi sekarang sudah muncul, Pak. Ada ya. Ya, kayaknya ada delay ya. Oke. Oh ya, tadi saya ngomongnya kecepatan ya. Karena belum muncul. Oke, ini adalah perlapisannya. Lihat. Nah, ini ya. Sini. Nah, ini juga terus ke sana ya. Jadi mungkin di sini ada ini ya. Nah, ini cleavage-nya adalah arahnya yang ini. Yang putus-putusnya ini. Nah, ini. Oke. Jadi cleavage jadi adalah suatu struktur. Ini harusnya memang ini digabung ya. Saya rada bingung jadinya nih. Cleavage tadi kita bicara ductile, ini cleavage mungkin harusnya betulan ini dulu, ini pengenalannya dulu, baru yang tadi adalah cara terbentuknya. Cleavage atau belahan adalah struktur ketidak menerusan, struktur dalam butiran berbentuk bidang planar atau lengkungan, terbentuk pada batuan sedimen atau metamorf yang terlipat. Merupakan struktur akibat tekanan penetratif yang belum kehilangan daya kohesifnya. Nah, geometri kedudukan memotong perlapisan. Lipatan tegak, dip, maka pada lipatan tegak, dipnya akan lebih besar dari dip lapisan. Lipatan rebah, dipnya akan lebih kecil daripada dip lapisan. Lipatan rebah,
sangat besar, deep, jadi rebahnya besar sekali ya, deep, dan deep lapisan searah. Nah ini kita lihat, ini adalah lipatannya, ya, ini adalah cleavage-nya. Oke, kemudian jenis cleavage, ada yang slaty cleavage, sekali pada batuan lempungan, philitic cleavage, ada schistosity, ini membentuk skis ya, seperti skis. Kemudian tidak menerus, itu adalah granulation dan space cleavage. Ini kalau kita lihat, ya mestinya ini dulu, tadi ya salah saya. Ini kita lihat, ini adalah S0-nya adalah pelapisannya, bedding ya. Nah kemudian bedding ini akan memberikan satu pola ini. Cleavage pada ini. Cleavage dengan bedding intersection-nya ini. Tapi ini adalah, bidang-bidang ini adalah cleavage-nya. Ya. Ini plane S1-nya, ini S0-nya. Ketika ditekan ke sana, ini terbentuk seperti ini. Jadi kalau kita amati, ini fold axis-nya, jadi sumbunya. Kemudian kita punya yang ini, lingkaran ini ya, terisi ini adalah bidang pelapisannya, kemudian yang ini adalah cleavage-nya, kedudukan cleavage-nya. Itu nanti akan bentuknya satu bidang semua. Kita bisa tarik untuk menentukan fold axis-nya. Ya. Ini intersection L0 yang ini adalah fold axis-nya. Oke. Nah, ini sekarang kita coba lihat, kalau kita punya pelapisan seperti ini, ya, kita punya shell dan misalnya dengan sand gitu ya, yang hitamnya, nah terlipat. Ini adalah microliton by coupling and rupture of layer. Jadi ininya akan terbakling, akan terlipat ya. Terus makin besar, kita akan lihat seperti ini. Ini yang garis putus-putus ini adalah ininya ya, cleavage-nya. Nah ini. Terus, nah gini, ini akan membentuk seperti ini. Sampai akhirnya ini putus lapisannya. Oh ya, ini yang terakhir ya. Lapisannya jadi putus nih. Karena dia ini. Sekali lagi ini dalam kondisi yang plastis ya. Kita berbicara plastis semua ini. Nah, kita punya garis ini. Yang ini yang nanti kita kenal dengan apa tadi? Granulation. Oke. Nah, ini cleavage-nya adalah arahnya begini. Ini terbentuk ini ya. Nah, ini ada cleavage-nya di sini. Ini lipatan, dia akan membentuk lipatan mikronya di sininya. Nah, ini adalah cleavage-nya. Oke, ini juga sama. Ketika kita punya anticlinarium dan synclinarium, ini kita akan punya cleavage-nya adalah seperti ini. Jadi kalau syncline akan mengarah ke tengah sini ya. Ini juga sama, ini mengarahnya ke tengah sini. Pada anticlinarium nih. Nah ini kita lihat nih. Ini perlapisannya apa? Perlipatannya nih. Nah kita lihat nih. Sana. Sekali lagi, karena ini kompeten dan inkompeten bisa beda dengan di sini ya. Ini begini, kita lihat nih yang keras-kerasnya sama, tapi yang jalannya sini mungkin agak beda. Kita lihat tadi ada yang ini. Apa? Nah ini juga sama nih. Sini akan ke sini. Semua menuju sumbunya tadi ya. Ini. Kita udah lihat di awal yang ini. Nah yang ini paling simpel ya. Ini pelipatannya. Kita dapatkan cleavage-nya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ketika tadi juga sudah diceritakan ya, ketika kita punya lapisan yang kompeten dan inkompeten, kita akan dapatkan di sini
cleavage-nya begini, tapi di sini agak berbeda. Di drop itu akan divergen, sedangkan di ini konvergen. Jadi batuan yang kompeten itu akan menghasilkan konvergen. Batuan yang inkompeten dia akan divergen. Hasilnya ini akan berbeda. Kepada Senson dan Sale ya. Terus kalau sensornya nanti ini menghalus ke atas, nah ini lihat ya, yang nggak lurus gini lagi, belok ini. Nah, ya. Kenapa? Karena kalau dia lebih lunak, arahnya harus ke arah divergen. Sementara untuk yang keras, arahnya adalah konvergen seperti ini ya. Ini sering kita lihat begini. Oke, ini pada batuannya kita lihat ini. Ini adalah cleavage-nya. Ya. Ini juga, ini cleavage-nya. Ini bedding-nya. Cleavage-nya. Ini cleavage-nya adalah yang ini bedding-nya nih. Nah, ini akan membentuk granulation itu tadi. Jadi ini cleavage-nya. Ini yang tadi. Jadi gini bentuknya. Nah, gini. Bahkan tadi ada yang sampai mana tadi? Nah ini sampai putus gini. Ini granulation tuh yang ini. Yang ini. Karena ini adalah ininya. Foliasinya. Ini pelapisannya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi. Nah, ini. Pelapisannya ini foliasinya ini membuat granulation cleavage ya. Oke, berikutnya ini fracture cleavage-nya terbentuk begini ya. Pada batu pasir katanya ini. Dan ini pressure solution cleavage. Yang ini nih. Oke, sekarang foliasi. Jadi kalau tadi cleavage, yang ini ya. Yang tadi ini. Oh, ini ada dua yang sama ya. Oh. Nah, sekarang kita akan lihat foliasi. Jadi kalau tadi cleavage itu adalah foliasi yang terbuka. Jadi kalau ini cleavage ini yang tertutup close space. Jadi dia dan ini bersifat penetratif akibat tekanan yang tinggi. Foliasi. Foliasi kan kesejajaran ya. Sama dengan cleavage. Cleavage juga sama tadi. Akibat tertekan. Ya. Dan dia akan tegak lurus terhadap tekanannya. Walaupun tadi kita lihat ada sedikit perubahan ini ya. Perubahan Perubahan arah. Karena ini adalah kompeten dan inkompeten tadi. Ini tekanannya dari sini. Ya. Oke, sekarang kita lihat foliasi. Foliasi yang flow foliasi berbentuk pipih dari protolit batuan sedimen plastik kasar atau vulkanik. Fluxion structure itu milonit atau jalur sesar. Ini nanti yang akan sangat halus ya. Yang ini adalah bentuknya pipih kalau dia kasar. Nah ini sebentar, foliasinya yang mana? Superfos foliation, a second cleavage, ada granulation di sini. Sebentar dulu. Oke, jadi sekarang ini sebetulnya terbentuk lipatan ya. Pertama kali terbentuk lipatan. Terus kita dapat ini superpose. Jadi ini tumpang tindih ya. Kita punya L0. Nah ini adalah L0 pada S0. Ini S0 ya pelapisannya.
Kemudian setelah itu dia terlipat nih ya. Nah, terlipat ini akan membentuk S0 adalah beddingnya, S1 satunya mana S1 di sini? Oh ini. Nah, S1-nya adalah ini cleavage-nya. Ketika terbentuk ini, cleavage-nya gitu sih. L1 on S2. Wah, ini L0 L1. Sebentar dulu. L0 on S0. Ini terbentuk pada bidang perlapisannya ini ya. Terus L0 S0, oh ini S0 ada beddingnya, bedding surface ini ya pelapisannya ya. Ini nih S0 nih. Kemudian S1 cleavage surface. Cleavage surface yang ini. Nah, ini kemudian terlipat lagi ke sana ya. Nah, jadi bingung nih bentuknya nih. Yang ini nih L2 on S2 adalah yang ini. Bidang yang ini. Oke. Ini adalah foliasi di dalam ini ya. Agak bingung nih saya lihatnya juga. Oke, sekarang kita coba lihat ini. Jadi A, kita punya bedding, kita punya S1 adalah cleavage-nya ini. Setelah ini, terus terlipat. Maka kita punya ini axial plane S2. Jadi S0, S1, S2. S0-nya adalah yang ini. S1-nya adalah yang ini. Tadi rasanya rada belit ya, kalau gini lebih enak nih lihatnya. Kemudian lebih tajam lagi, ini adalah S2-nya. Ya. Jadi dari sini, ini lebih tertekan lagi, sehingga dia lebih pipi gini ya. Nih. Di yang ini, di sini kita masih menerus, di sini, nah sudah menjadi bercampur di sininya, kelihatannya. Nah ini kenampakannya. Oke, schistosity ini jadi ada pemisahan phyllosilicat layer dengan quartzophytes feldspathic layer. Jadi gini, ada dua jenis ini mineral yang akan terpisah. Ini segregasi, ini pemisahan, sehingga akan melihatkan ada suatu suatu pelapisan di sini. Schistosity seperti skis. Jadi ada layer yang feldspathic layer, ini yang butiran-butirannya. Kemudian ada yang phyllosilicat. Phyllosilicat ini akan membentuk suatu lapisan yang pipih dan menerus di sini. Sementara yang butiran-butirannya ini ada quartzophyte feldspathic layer. Nah ini kalau ini ya tadi ya. Sekarang yang B gneiss. Nah sekarang skis dengan gneiss tingkatannya kan lebih tinggi gneiss ya. Gneiss foliation lebih jelas lagi di sini. Yang jelas yang putih-putih ini sekarang bergabung menjadi satu bending sendiri. Di sini masih yang hitamnya, yang pipihnya yang akan lebih bersatu di sini. Yang ininya aja yang butiran-butirannya ini sudah bersatu, sudah memisah, tapi memisah lagi. Nah, kalau ini adalah milonit. Jadi ketika ini granit katanya, kemudian tersesarkan, dia menjadi milonit, hancur. Nah ini butiran-butiran ini akan menjadi sejajar-sejajar, tapi ini akan sangat halus ya. Sini nggak ada ininya, nggak ada ukurannya ya. Oh ini adalah ini pisau ini ukurannya sekitar ya 5-7 sentian lah ini. Kita lihat nih. Ini adalah melonitic foliation. Foliasinya adalah begini ya. Kita lihat nih sejajar nih. Oke, kemudian berikutnya adalah nih. Tadi kita katakan bahwa crystal growth itu bisa berbeda dengan
ininya apa dengan cleavage-nya ya. Nah, kita lihat nih. Ini crystal growth di dalam sini arahnya begini. Jadi kita punya suatu rekahan ini, shear zone ya. Nah, yang ini adalah pressure solution-nya sini. Ini ketika ditekan gini, arahnya ini akan terbentuk echelon. Ini kira-kira kalau begini, ini akan ditekan ke sini tegak lurus ya. Nah, ini akan terbentuk tegak lurus, tapi karena bergeser, jadinya melewat ya. Ini adalah tension gauge-nya. Terbuka dia. Ketika terbuka, kemudian akan masuk ke sini crystal growth. Jadi dia akan membentuk di sini, dan ini adalah pressure solution cleavage di dalam sini. Ini adalah semi brittle atau semi ductile shear zone katanya. Jadi ini apa akan menunjukkan, ini merefleksikan dari sigma 3-nya ya, stress axis as the tension gauge growth inside the shear zone. Jadi ini terbentuk di dalam shear zone ya. Ini arahnya gini nih. Ini karena melewat gini, ini akan begini ya. Terus gitu. Sigma 3-nya arahnya ini ya. Jadi dia akan tegak lurus ke sana. Oke, nah ini pressure solution cleavage bisa terbentuk secara lokal. Beda semi brittle dextral. Nah ini dextral shear zone. Nah ini kita lihat nih ininya. Ini bagus sekali di karang sabung ini kelihatan ya. Hanya mungkin kristalnya, bentuk kristal di dalamnya yang kita tidak bisa lihat karena dia, kalau kita lihat ini kan ini kristalnya nggak kelihatan ya. Tapi echelonnya kita bisa lihat. Bentuknya ini mesti arahnya ke sana. Ini sigma satunya sini, sigma satunya sini juga, tapi melewat ya. Karena bergeser ke sana, bergeser ke sini, persis seperti ini. Oke, ini yang shear zone juga, tapi bukan yang ini, bukan apa gas ya, bukan tension gas ini, tapi secara keseluruhan. Jadi ini bentuknya, ini tekanannya adalah ke sana, maka dia akan ini sigma satunya ke sini ya, ini akan tegak lurus terhadap foliasi, ini akan tegak lurus terhadap sigma 1. Kita lihat nih, lewat juga ya tetap ya. Ini lebar shear zone-nya. Ini arahnya sini tekanannya, terus ini melewat sini. Ada echelon juga. Nah ini ada echelonnya ke terbalik ini. Ke sini ya. Nah gini. Ke sini. Ini juga ke sana. Nah ini. Sana, sini ini terbalik arahnya. Sini. Ini ke sana, ini ke sini. Karena ini terbalik ya. Ini harusnya dibalik sih sebetulnya. Ini sinistral, ini dekstral ya. Oke, liniasi. Struktur garis atau kelurusan dari unsur pada batuan bersifat penetratif. Jadi ini menerus ya. Dapat terbentuk pada batuan sedimen, beku, atau metamorf. Jenis liniasi, intersection liniasi, granulation liniasi, mineral liniasi, mullion, dan bodin. Mullion ini nanti mullion dan road kalau nggak salah ini. Nggak ada di sini ya. Nah, ini yang kita dapatkan bodin aja. Bodin ini tadi udah kita lihat ini ya. Apa namanya? Pembentukannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau tanya Pak. Boleh. Pak, tadi saya masih bingung untuk bedakan lipatan yang tegak dan rebah yang mana ya Pak? Oke. Lipatan tegak. Sebentar.
Saya harus pakai ini di sini aja lah ya. Lipatan tegak itu adalah lipatan yang bentuknya begini. Kedua sayapnya kira-kira ini memiliki kemiringan yang sama berlawanan arah. Begitu rebah, mulai begini. Lebih rebah lagi begini. Kalau ini nanti ininya foliasinya begini kan? Yang ini sama. Ini. Yang ini, nah ini akan lebih ke sini. Kecuali. Nah, yang ini lebih lagi sini ya. Makanya tadi dikatakan ada, tadi di awal ya, lipatan rebah yang sangat rebah sekali yang ini akan menghasilkan dip dan ininya bisa searah. Yang ini nih, ini bisa searah nih bisa. Ininya. Apa? Kemiringannya. Kemiringan lapisan dengan cleavage-nya. Oke, cukup sampai sana, Leora? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Oke, sorry, kayaknya saya terbalik memang memberikan ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas, tapi nanti materinya akan saya kirimkan. Tolong beritahu saya kalau ada materi yang belum saya kirimkan ya. Karena kita belum sampai sini ya. Kita UTS-nya sampai fold ya. Tolong nanti di grup sampaikan ke saya materi mana yang belum ada. Nanti saya akan kirimkan. Kalau misalnya dari saya, kalau nanti dari Pak Alven, nanti saya minta Pak Alven yang akan berikan. Karena bisa jadi berbeda apa yang diberikan saya dengan Pak Alven ya. Slide-nya agak berbeda mungkin karena Pak Alven mungkin sudah menambahi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya sudah tanya juga UTS-nya ke Pak Alven. Pak Alven belum jawab ya. Nanti kalau jawab nanti akan ditentukan kapan kita akan UTS. Oke, Pak Alven kebetulan sedang agak sibuk juga saat ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan sudahi saja dulu pertemuan kali ini. Jumpa hari Rabu nanti Pak Alven yang akan mengisi ya. Tapi kalau Pak Alven nggak bisa, kebetulan Rabu itu, hari Rabu itu jam berapa ya? Jam 1, Pak. Jam 1 waktu Indonesia. PIT ya? Iya, Pak. Jam 1 WIT, Pak. Kalau misalnya Ya, PIT. di WIB itu jam 11, Pak. Jam 11 ya. Sedianya nanti Pak Alven akan ngisi di jam itu ya. Mudah-mudahan beliau bisa. Kalau tidak bisa, saya juga kebetulan hari Rabu itu ada meeting. Kayaknya saya nggak bisa juga memberikannya. Oke, mungkin kalau dua-duanya nggak bisa, berarti pertemuan hari Rabu kita tiadakan. Ya, tapi harapannya Pak Alven bisa ngisi deh. Kalau Pak Alven bisa ngisi, isinya adalah proyeksi stereografi. Tolong disiapkan praktikumnya ya. Baik, Nanti Pak. dikabari lagi. Baik, Oke. Pak. Saya pikir sampai situ aja dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Selamat sore semuanya. Selamat Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sore, Pak.